Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang mungkin tidak kita sadari. Seperti nikmat kaki itu berjalan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kita bisa menghirup udara ini dengan hidung kita, dan kita bisa berbicara dengan mulut kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, lisan adalah penerjemah dari hati kita. Seperti surat Ar-Rahman ayat 1-4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Maha Pemurah, Allah mengajarkan Al-Quran, Allah menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Jadi nikmat yang sering kita abaikan adalah nikmat berbicara dengan lisan. Sebuah kisah, pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah ada yang menyebabkan kita gampang sekali masuk surga?" Maka Rasul menjawab, ada dua hal yang menyebabkan manusia itu bisa masuk surga dengan mudah, yakni bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Lantas apa ya Rasul yang membuat kita gampang sekali masuk ke dalam neraka? Maka Rasul menjawab, mulutmu dan kemaluanmu. Jadi dua hal itu sahabat-sahabat yang bisa menjadi momok untuk kita semua, yang tanpa kita sadari, tapi itu adalah dua pintu yang sering membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, lidah adalah sesuatu yang tidak bertulang. Jadi gampang sekali kita untuk mengeluarkan sesuatu dari lidah kita tanpa kita berpikir panjang. Nah, lantas apa saja bahaya-bahaya atau bencana dari lidah ini? Lidah yang kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang batil atau sia-sia. Nah, ini seperti pandai berdusta ataupun berbohong. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, orang Arab jahiliyah saja menganggap bahwa dusta adalah sebuah aib. Jadi orang yang berdusta atau berbohong itu akan dikenang dengan waktu yang lama dan juga akan dicap sebagai pembohong. Hal ini menandakan bahwa orang-orang Arab saja ini memiliki adab yang baik dalam kejujuran. Ada sebuah cerita dari sahabat kita Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan masih menjadi pimpinan dari kaum Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Heraklius, kaisar dari pimpinan Romawi. Abu Sufyan ditanya bagaimana sifat dan juga akhlak dari Rasulullah. Maka meskipun Abu Sufyan ketika itu sangat membenci Rasulullah, Abu Sufyan menjawab bahwa akhlak dari Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, lalu bahaya apa lagi? Yang bencana apa lagi yang bisa lisan kita ini ciptakan? Yakni selain berbohong dan juga berdusta, maka ghibah dan juga fitnah. Dua hal ini sering sekali kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, baik kita tidak rencanakan maupun kita rencanakan. Biasanya kita sering sekali ketika mau ada kondangan atau mau ada reuni, kita memanfaatkan momen tersebut untuk ghibah. Hati-hati sahabat, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita berprasangka atau suudzon dengan orang. Jauhilah sebagian prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan ghibah, jangan fitnah, karena seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat,
Bahaya dari ghibah ini seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi hati-hati sahabat dalam menggunakan lisan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, think before talking or think before posting. Berbicara pada zaman sekarang ini bukan hanya berbicara menggunakan lisan kita, tapi juga berbicara menggunakan tangan kita. Sebelum kita berbicara, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu. Sebelum kita memposting, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu supaya kita bisa terhindar dari bencana lisan kita ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, maka jagalah lisan kita, karena lisan ini yang menjadi salah satu pintu kita bisa menuju surga maupun neraka. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa menjadi umat-umat dari Nabi Muhammad yang mampu menjaga lisan kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah juga karena lisan kita ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.